Ada Nona Ambon nggak di sini? Nggak ada dong. Yuk Adis lanjut. Oke, aku lanjut ya. Selamat datang di podcast Berkeliling Indonesia. Sudah lama nih kita nggak kumpul bareng dan ngobrolin pengalaman seru. Bener banget. Kangen gak sih dengerin cerita seru dari teman-teman tentang liburan? Tapi liburan kali ini benar-benar spesial karena kita semua punya cerita yang gak kalah keren. Iya, apalagi liburan sekolah kemarin kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh dan gak cuma wisata, tapi juga belajar banyak hal baru tentang alam dan budaya Indonesia. Setuju, banyak banget hal menarik yang bisa dipelajari dari perjalanan kita. Tapi pastinya cerita kita juga bakal seru banget buat kamu semua yang lagi dengerin. Ya, jangan sampai bosan ya. Kita bakal ngajak kalian ikut seru-seruan sambil dengerin cerita kita. Oke, mulai aja ya. Siapa yang mau cerita duluan? Jangan malu-malu, kita semua udah siap kok. Oke deh, kalau gitu aku duluan ya. Liburan kali ini aku ke Pulau Flores, tepatnya di Labuan Bajo. Dan itu adalah salah satu perjalanan yang paling berkesan dalam hidupku. Jadi cerita aku dan keluarga naik kapal dari Labuan Bajo, terus perjalanan kita memakan waktu beberapa jam menuju Pulau Komodo. Dan guys, waktu itu udah masuk musim panas, jadi lautnya benar-benar biru banget. Wah, pasti asik banget. Penasaran deh lihat komodo langsung itu gimana? Itu hewan purba yang hanya ada di Indonesia kan? Yang cuma ada di Pulau Komodo dan beberapa pulau kecil sekitarnya. Betul banget, mereka termasuk hewan yang dilindungi dan salah satu satwa yang menjadi kebanggaan Indonesia. Tapi aku juga belajar kalau habitat mereka sekarang makin sempit dan banyak ancaman yang datang baik dari alam maupun manusia. Jadi kita juga harus berusaha untuk menjaga mereka. Wah, itu keren banget. Tapi selain komodo, ada hewan atau pemandangan lain nggak yang bikin kamu terkesan Restu? Tentu aku juga sempat snorkeling di laut sekitar Pulau Komodo. Lautannya benar-benar jernih dan penuh dengan kehidupan bawah laut yang indah. Aku lihat banyak terumbu karang, ikan Nemo yang kecil-kecil lucu, dan ikan yang warna-warni lainnya. Pokoknya benar-benar pengalaman yang gak terlupakan deh. Keren banget. Gimana rasanya nyelam dan bisa lihat langsung keanekaragaman hayati laut Indonesia? Rasanya kayak benar-benar berada di dunia lain. Lautan Indonesia itu kaya banget ya. Tapi kita harus ingat ekosistem laut itu rapuh banget. Jadi harus hati-hati banget jaga kebersihan laut biar tetap terjaga. Giliran aku ya, karena aku asli Bali, liburannya ya di Bali juga. Tapi jangan salah, walaupun di rumah sendiri, liburan kali ini tuh beda banget. Aku sengaja milih buat jadi turis lokal yang mendalami budaya, bukan sekedar jalan-jalan ke pantai atau nongkrong di kafe kekinian. Aku pengen lebih mengenal sisi lain Bali yang sering luput dari perhatian wisatawan, bahkan oleh orang lokalnya sendiri. Wah, jadi kayak menjelajahi rumah sendiri ya, seru juga tuh. Banget Dis, jadi aku mulai dari ikut nonton tari kecak di Pura Uluwatu yang terkenal banget itu. Tapi kali ini aku nontonnya dari perspektif yang beda. Bukan cuma sebagai penonton yang kagum karena atraksi apinya atau suara cak-cak-cak yang menggema, aku juga coba pahami makna ceritanya tentang kisah Ramayana, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, dan simbol-simbol spiritual di dalamnya. Dan jujur aja, nonton sambil lihat sunset dengan latar belakang tebing dan laut lepas, itu merupakan pengalaman yang bikin merinding. Tapi bukan karena takut ya, tapi ini tuh lebih ke terharu aja. Wah, tari kecak tuh yang khas dengan suara cak-cak-cak itu ya, itu keren banget. Dan aku tahu itu bagian dari upacara keagamaan juga kan? Iya, betul banget. Tari kecak itu nggak sekedar hiburan, tapi ada unsur ritualnya juga. Biasanya juga ditampilkan dalam konteks upacara adat tertentu. Jadi, kita nggak cuma disuguhi tarian, tetapi juga energi spiritual yang kental banget. Makanya, kalau kamu nonton langsung, kamu bakal ngerasain suasana yang beda. Getarannya tuh sampai ke hati. Pasti beda banget ya rasanya kalau kamu ikut langsung dibanding cuma lihat di televisi atau internet. Iya banget Saka. Dan bukan cuma nonton tariannya aja, aku juga sempat ikut upacara di pura. Salah satunya waktu ada upacara odalan di pura keluarga aku. Aku bantu nyiapin sesajen, ngatur bunga, canasari, dan ikut sembahyang bareng warga sekitar.
Dan di sana aku baru sadar, suasana sakralnya tuh nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa tenang, damai, dan juga syukur yang mendalam. Aku sempat lihat juga waktu ke Bali, orang-orang bawa sesajen setiap pagi. Tapi waktu ikut langsung pasti kerasa lebih menyentuh ya. Banget, Van. Dan salah satu hal kecil tapi ternyata penting banget itu bunga Kamboja. Dulu aku pikir itu cuma bunga wangi yang senja sejalan. Tapi ternyata Kamboja itu punya makna spiritual. Dia melambangkan kesucian dan ketulusan. Bunga ini hampir selalu ada di setiap upacara, baik itu di canang sari, melingkar di kepala penari, atau ditaruh di telinga saat sembahyang. Harumnya juga khas banget, menenangkan banget. Jadi bunga Kamboja bukan sekedar estetik ya, tapi bagian penting dari upacara. Iya, dan semakin aku ikut terlibat, semakin aku sadar budaya Bali itu bukan cuma buat dipamerin ke turis. Ini adalah cara hidup, cara menjaga hubungan dengan alam, leluhur, dan sesama manusia. Dari hal kecil kayak menyusun sajen sampai filosofi dalam tarian, semuanya penuh makna. Rasanya seperti aku menemukan kembali identitas diriku sendiri. Wah, keren banget. Jadi makin menghargai budaya dan tempat asal sendiri ya. Banget, liburan kali ini bikin aku nggak cuma lebih kenal sama Bali, tapi juga lebih cinta. Kadang kita sibuk pengen pergi ke tempat lain, tapi lupa kalau tempat kita sendiri juga luar biasa. Bali bukan cuma soal pantai dan resort, tapi tentang jiwa, tentang warisan budaya yang terus hidup. Nah, kalau aku, liburannya agak beda dan cukup menantang. Jadi, aku ikut program ekowisata di Kalimantan bareng kelompok relawan dari sekolah. Tujuannya bukan cuma jalan-jalan, tapi juga belajar langsung soal konservasi alam dan keanekaragaman hayati Indonesia. Kita dibawa trekking ke dalam hutan tropis yang masih alami banget. Kiri, kanan, pohon tinggi menjulang, suara serangga, gemercik sungai, dan udara yang segar banget. Rasanya kayak masuk dunia lain. Wah, keren. Jadi kalian nginep di hutan juga? Iya, kita camping di tengah hutan. Bener-bener dikelilingi alam. Malamnya dingin dan waktu bangun pagi itu magis banget. Suara-suara alam menyambut kita. Ada suara burung hantu yang belum pulang, suara burung-burung kecil yang mulai aktif, dan cahaya matahari yang masuk dari sela-sela dedaunan. Itu momen yang gak akan aku lupakan seumur hidup. Tapi yang paling seru adalah waktu kita berhasil melihat orangutan langsung di habitat aslinya. Dia sedang bergelantungan di atas pohon, pelan-pelan bergerak sambil mengamati kita dari jauh. Rasanya campur aduk antara takjub dan terharu. Wah, pasti keren banget. Itu hewan yang hanya ada di Indonesia kan? Yap, bener banget. Orangutan itu cuma ada di Indonesia dan sebagian kecil di Malaysia. Tapi spesies Kalimantan dan Sumatera adalah yang paling ikonik. Dan sayangnya, jumlah mereka terus berkurang karena hutan tempat tinggal mereka ditebang buat kebun kelapa sawit dan aktivitas manusia lainnya. Di sana, aku juga ketemu tim konservasi lokal yang kerja tiap hari buat menjaga hutan dan merawat orangutan yang sakit atau kehilangan induknya. Aku sempat bantu kasih makan mereka juga di pusat rehabilitasi. Sedih sih, tapi juga bikin aku makin peduli. Itu menginspirasi banget sih. Kalau kita nggak jaga hutan, banyak spesies yang terancam punah. Betul banget. Dan orangutan itu cuma satu dari sekian banyak spesies yang hidup di hutan Kalimantan. Kami juga sempat melihat burung elang yang terbang tinggi di atas pohon, kayak penjaga langit. Lalu malam harinya, suasana hutan gelap dan tenang. Kami dengar suara burung hantu dari kejauhan. Mereka ini termasuk hewan malam yang penting banget untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, dengan memangsa tikus dan hewan kecil lainnya. Aku jadi sadar, setiap makhluk punya peran, sekecil apapun. Wow, keren banget. Jadi liburan sekaligus belajar tentang pelestarian alam ya. Iya, benar banget. Dan dari situ juga, aku mulai mikir soal gaya hidup kita sehari-hari. Kayak misalnya penggunaan plastik, sampah yang kita buang sembarangan, konsumsi produk yang gak ramah lingkungan, itu semua ada dampaknya, langsung atau nggak langsung, ke alam dan satwa liar. Aku jadi makin semangat buat ngajak teman-teman lebih peduli, karena
Karena menjaga alam itu bukan tugas aktivis aja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Wah dia, keren banget kamu. Jadi pengen ikut program kayak gitu juga deh suatu saat nanti. Harus coba, seru, menantang, dan yang paling penting, kita pulang bawa perspektif baru soal alam Indonesia yang luar biasa. Kalau aku, liburan kemarin benar-benar pengalaman yang gak akan pernah aku lupakan karena aku pergi ke Papua. Meskipun aku gak mendaki Gunung Jayawijaya sampai ke puncaknya karena itu kan membutuhkan persiapan fisik dan mental yang serius. Tapi aku sempat trekking di sekitar Lembah Baliem dan ya ampun, pemandangannya tuh benar-benar mind-blowing. Hamparan lembah hijau yang luas, langit biru yang bersih tanpa polusi, dan udara yang super segar. Rasanya kayak masuk ke dunia lain. Wih, pasti keren banget tuh. Banget. Tapi bukan cuma soal alamnya aja. Di sana juga aku ketemu langsung sama suku Dani, salah satu suku asli Papua yang tinggal di wilayah pegunungan. Interaksinya tuh bikin aku sadar betapa kayanya budaya kita. Mereka masih menjaga tradisi lama, mulai dari rumah adat mereka yang disebut honai, bentuknya bulat dan atapnya dari jerami, sampai cara mereka berpakaian yang sangat khas. Bahkan aku sempat ngobrol dengan salah satu ketua suku dan mereka menceritakan tentang tradisi potong jari sebagai simbol duka cita kalau ada anggota keluarga yang meninggal. Itu bikin aku benar-benar terharu dan respect banget. Pasti seru banget ya, bisa berinteraksi langsung sama suku Papua. Iya Restu, itu pengalaman yang sangat membuka mata. Dan momen paling berkesan buatku adalah waktu kita masuk ke hutan pagi-pagi banget, ditemani pemandu lokal untuk melihat burung cendrawasih di habitat aslinya. Kita nunggu cukup lama, diam-diam di balik semak-semak. Terus tiba-tiba muncul satu burung jantan dengan bulu warna-warni yang berkilau kena cahaya matahari. Burung itu menari. Dia kayak pamerin gerakan tarian untuk menarik perhatian burung betina. Serius, itu momen magis banget. Aku sampai speechless. Wah, burung cendrawasih itu juga simbol Papua ya? Betul banget Saka, burung cendrawasih itu nggak cuma simbol Papua, tapi juga salah satu ikon keanekaragaman hayati Indonesia yang paling terkenal di dunia. Orang luar negeri aja sampai kagum loh. Sayangnya, burung ini mulai langka karena perburuan dan kerusakan habitat. Jadi kita semua punya tanggung jawab buat ikut melindungi mereka, termasuk dengan cara sederhana seperti menyebarkan informasi pentingnya konservasi dan gak beli produk-produk dari satwa liar. Wah, jadi selain jalan-jalan, kamu juga dapat pelajaran penting ya dari liburan ini. Iya banget. Buatku, perjalanan ke Papua itu bukan cuma soal liburan, tapi juga petualangan budaya dan lingkungan. Kita kadang lupa kalau Indonesia tuh luas banget. Dan di setiap daerah punya keunikan sendiri yang layak kita kenali, hargai, dan lestarikan. Jadi kalau ada kesempatan jangan cuma cari tempat yang hits saja, tapi juga cari pengalaman yang bisa bikin kita lebih mencintai Indonesia. Kalau aku liburannya seru banget karena temanya keliling pulau. Aku memutuskan buat eksplor Pulau Weh di Aceh dan juga mampir ke Danau Toba di Sumatera Utara. Awalnya aku cuma pengen cari suasana yang beda dari hiruk-pikuk kota, tapi ternyata perjalanan ini jadi salah satu pengalaman paling berkesan dalam hidupku. Wah, Pulau Weh itu yang di ujung barat Indonesia ya? Yap, benar sekali. Letaknya di ujung barat Indonesia dan suasananya masih alami banget. Pulau ini terkenal di kalangan pecinta diving dan akhirnya aku nekat coba diving untuk pertama kalinya. Aku ambil kursus singkat dulu beberapa hari, terus nyelam deh ke laut biru yang super jernih. Pas udah di dalam laut, rasanya kayak masuk ke dunia lain, tenang, damai, dan penuh warna. Ikan-ikan kecil berwarna-warni berenang di antara terumbu karang yang sehat, dan aku sempat lihat juga ikan badut alias Nemo. Bahkan sekilas aku lihat ikan pari lewat. Gila sih, itu bikin nagih. Wah, aku jadi pengen coba diving juga deh. Tapi kayaknya deg-degan ya awalnya.
Awalnya iya, apalagi pas pertama kali nyemplung dan harus ngatur napas pakai tabung. Tapi lama-lama tubuh kita adaptasi sendiri dan akhirnya bisa nikmatin. Tapi beberapa spot aku juga lihat ikan tuna besar-besar karena perairan daerah sekitar Pulau W memang jadi habitat mereka. Makanya ikan tuna juga jadi salah satu andalan di sana. Fresh banget dan diolah dengan resep khas Aceh, rasanya nendang pol. Wah, jadi pengen ikut nyelam deh. Iya, beneran deh. Pokoknya pengalaman diving di sana tuh nggak terlupakan banget. Tapi dari semua keindahan itu ada satu hal yang bikin aku mikir, yaitu waktu kami lihat ada beberapa spot terumbu karang yang rusak. Pemandu selamnya cerita, itu akibat aktivitas manusia dari membuang sampah sembarangan, pakai perahu dengan jangkar liar, sampai pencemaran dari daratan. Di situ aku ngerasa banget betapa pentingnya kita menjaga laut, karena sekalinya rusak, waktu untuk pemulihan itu bertahun-tahun. Iya ya, kita kadang suka lupa kalau laut itu rapuh juga. Banget, aku juga lebih sadar kalau melindungi laut itu bukan cuma tugas penyelam atau nelayan, tapi tugas kita semua. Hal kecil kayak nggak buang sampah plastik ke selokan, nggak pakai sedotan sekali pakai, atau pilih produk ramah lingkungan itu bisa membantu banget, karena semua yang kita buang akhirnya akan sampai ke lautan. Terus pas di Danau Toba gimana? Itu juga pasti keren banget kan? Wah, Danau Toba juga nggak kalah luar biasa. Danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, dan pas kamu berdiri di pinggirnya, rasanya tuh kayak lagi lihat laut saking luasnya. Aku sempat naik perahu ke Pulau Samosir, pulau di tengah Danau Toba, dan belajar banyak tentang budaya Batak. Ada pertunjukan musik tradisional, alat rumah adat Batak Toba yang megah, dan cerita rakyat yang menarik banget. Suasananya sejuk, orang-orangnya ramah, dan makanannya juga enak, apalagi ikan mas arsik. Wah, kamu liburannya komplit banget. Ada laut, budaya, dan danau. Hahaha, iya, mungkin karena aku pengen liburan yang bisa ngasih pengalaman baru sekaligus bikin mikir. Kita tinggal di negara yang punya segalanya, laut, gunung, dan budaya yang kaya. Tapi kalau kita nggak jaga bisa hilang dalam waktu singkat. Jadi menurutku liburan juga bisa jadi cara buat belajar mencintai Indonesia lebih dalam. Terakhir aku cerita deh. Kali ini aku ke Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Ini salah satu tempat yang sering disebut-sebut sebagai Afrikanya Indonesia, karena suasana alamnya yang mirip banget sama padang savana di Afrika. Bisa dibayangkan nggak guys? Padang rumput yang luas, pepohonan yang jarang, dan hewan-hewan liar yang berkeliaran bebas. Aku dan teman-teman sempat trekking di sana, dan itu pengalaman yang seru banget. Waktu itu cuaca panas banget, tapi suasana sangat khas, bikin kita ngerasa seperti lagi di tengah savana yang luas. Wah, jadi pengen kesana juga deh. Hutan savana di sana ada hewan apa aja, Saka? Oh, banyak banget. Kita sempat lihat rusa yang lagi makan rumput, banteng yang besar dan kuat, dan bahkan monyet-monyet yang lucu banget. Mereka suka banget naik ke pohon-pohon besar dan sering banget ikutan menyapa para pengunjung. Apalagi kalau mereka melihat makanan di tas kita. Hahaha, mereka benar-benar pencuri ulung. Tapi yang paling keren, kita juga sempat lihat burung hantu malam hari. Burung hantu? Wah, itu hewan yang bisa berburu di malam hari kan? Gimana ceritanya? Iya, jadi kita nginep di area yang dekat dengan padang savana, dan malam-malam kita naik ke menara pengamatan. Dari situ kita bisa lihat suasana hutan yang gelap dan sunyi banget. Pas tiba-tiba kita dengar suara senyap besar dan terbang di udara malam, kita melihat burung hantu yang sedang berburu. Matanya yang tajam banget dan menangkap mangsa dengan cepat. Itu momen yang keren banget, karena burung hantu itu biasanya suka bersembunyi dan nggak mudah dilihat, apalagi saat malam hari. Wah, pasti seru banget bisa lihat burung hantu langsung. Gimana dengan hewan lain? Ada yang menarik lagi? Selain burung hantu, kita juga lihat banyak bunglon. Ternyata bunglon itu jago banget dalam berkamuflase loh. Ada satu momen, kita sempat berhenti sejenak di bawah pohon, dan aku hampir nggak lihat satu bunglon yang menempel di cabang pohon, karena warnanya benar-benar nyatu dengan lingkungan sekitar. Itulah kenapa bunglon terkenal sebagai hewan yang bisa berubah warna dengan tempatnya, sebagai bentuk perlindungan diri dari predator. Keren banget ya. Jadi selain keindahan alam, di sana juga banyak belajar tentang bagaimana hewan-hewan bisa bertahan hidup di alam liar. Betul banget, aku belajar banyak tentang keseimbangan ekosistem di sana. Misalnya, burung elang yang berperan penting dalam menjaga populasi hewan kecil dengan cara berburu.
Semua hewan punya perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam, dan di sana aku juga baru tahu Taman Nasional Baluran ini punya potensi untuk jadi tempat konservasi yang sangat penting, tapi juga harus selalu menjaga kelestariannya. Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma liburan biasa, tapi bisa belajar banyak tentang ekosistem dan pelestarian alam. Keren, Saka. Iya, dan salah satu hal yang aku pelajari juga, kita harus lebih peduli dengan perlindungan habitat hewan. Taman nasional itu bukan hanya tempat wisata, tapi juga tempat yang harus kita jaga supaya hewan-hewan yang ada di dalamnya tetap bisa hidup dengan baik. Jadi, setiap kali kita berkunjung ke sana, jangan cuma menikmati keindahannya, tetapi juga berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menjaga kelestariannya. Wah, cerita kita beda-beda, tapi semuanya ngebuktiin satu hal. Indonesia itu luar biasa. Dari laut sampai gunung, dari budaya sampai hewan endemik, semua ada. Dan yang paling penting, kita harus jaga kekayaan ini sama-sama. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah di tempatnya, sampai dukung pelestarian budaya dan alam. Setuju banget. Nah, buat kalian yang lagi dengerin, yuk ceritakan juga pengalaman liburan kalian dan apa aja yang kalian pelajari di Indonesia.